sambil melukis. Kemudian kan kita juga itu menggandeng UKM-UKM biar mengenalkan kembali ke para Wesero bahwa kita juga kaya akan ekonomi kreatif yang ada di Tasikmalaya ya. Akhirnya anak-anak dan juga mungkin orang tuh sadar, oh iya ya ternyata sampah di rumah saya bersih nih, tapi ternyata ngegunung di... Kalau dikumpulkan menjadi satu gunung gitu ya. Itu Sebentar, karena saya tadi piknik bareng Beduk Tasik, karena kalau gini nggak pede. oh iya. Biar agak pede. Masya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Booking aja dulu curhat belakangan. Bantah. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama para pemenang kompetisi pariwisata Kota Tasikmalaya. Selamat datang Akang-akang. Selamat datang. Alhamdulillah. Ya, Kang. Boleh diperkenalkan dulu Kang, terus mungkin sedikit cerita kegiatan sehari-harinya nggak? Oke, saya dulu. Mangga. Baik, kamera yang mana ini? Kemana aja lah ya. Ya. Oke, jadi siap. Perkenalkan, nama saya Andi Kusmayadi. Biasa dipanggil, saya pasti nengok. Coba panggil saya Andi. Hai. Baik, biasa saya dipanggil Andi Otot. Kebetulan di kompetisi pariwisata Kota Tasikmalaya 2021 ya, 2021 saya meraih juara pertama. Dengan konsep saya itu adalah piknik bareng Badut Tasik ya. Itu hampir lupa Kang Rido, sudah 2 tahun saya ya. Baik, saya sementara seperti itu dari saya, nanti dilanjut lagi. Silakan Kang Rido. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rido. Biasa dipanggil Kang Rido cukup lah ya. Dari komunitas RSBS Rumah Sampah Berbasis Sekolah. Keseharian selain kalian swasta, saya juga aktif di komunitas tentang pengolahan sampah. Makanya pas di kompetisi memberanikan diri untuk wisata Nyakar, namanya Nyakar Adventure, yaitu Nyaah Karuntah. Hebat. Peduli lingkungan ya Kang? Ya, oke. Sebagai juara apa Kang kemarin? Juara tilu katanya, favoritnya tilu. Bukan 3, favorit. Favorit. Oke, Kang Yayan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yayan Dahyan. Kebetulan keseharian di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya ya. Kemarin ngambil paket wisata lebih baik Bumelis. Kenapa lebih baik Bumelis? Itu paket perpaduan goes dan melukis payung gelis. Baik. Sesuai dengan hobi. Sesuai ya Kang. Melukis masa depan. Palingan tadi sedikit sudah diceritakan ya produk wisata yang dibuat gitu. Mungkin lebih dijelaskan lagi, lebih detail sebenarnya kegiatan itu ngapain dan juga alasannya kenapa sih membuat produk wisata tersebut gitu. Mangga. Iya, Pertama. Ya ampun, aduh. Baik, nggak apa-apa lah ya. Tapi mohon izin sebentar. Karena saya tadi piknik bareng Beduk Tasik, karena kalau gini nggak pede. Oh iya. Biar agak pede. Masya Allah. Masya Allah. Sesuai konsep ya Kang ya? Cek. Jadi kaset. Mendingan gini Kang. Apalagi sama make up ya. Baik, bohongnya jadi kawan-kawan semua, kenapa saya memilih piknik bareng Beduk Tasik? Awalnya karena saya bersinggungan dengan anak-anak ya, mengajar juga. Tempat yang dipromosikan atau menjadi paket pariwisata itu adalah di Jalan Lewi Anyar, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Di situ ada sebuah wisata edukasi anak yang namanya Kampung Budak Capetang. Nah, memang belum terekspos ya. Maksudnya masih sedikit orang yang tahu. Keunikan di KBC, saya singkat, Kampung Budak Capetang itu, ternyata anak-anak kalau bermain di situ itu tanpa menggunakan gadget pertama. Karena banyak kolam, kasihan kan ya kalau main kecemplung handphonenya. Nah, di situ saya menawarkan paket wisata. Awalnya itu kalau ada konsumen atau yang berminat, awal berkumpul di Dadaha. Nah, titik kumpulnya di Dadaha. Itu baik mau TK, PAUD dan lain sebagainya itu pertama
berkumpul di Dadaha, kemudian naik kereta wisata. Nah, kan kita punya Ngulisik nih. Kalau budgetnya masuk ke Ngulisik bisa, kalau enggak naik odong-odong. Di situ berangkat keliling menuju alun-alun. Nah, di alun-alun kepada anak-anak kita diedukasi, ini loh alun-alun Tasikmalaya. Kemudian ini simbol di alun-alun Tasik ada pahlawan lah ya, katakan ada Maeroh Abdul Roja. Kemudian bercerita menggunakan media boneka gitu. Kalau dalam dunia badut namanya ventriloquist gitu ya, kayak boneka susan gitu. Nah, di situ sudah explore alun-alun, dilanjut kembali naik kendaraan, baru singkat menuju Kampung Budak Capetang di Leuwi Anyar. Masuk, kita sudah disuguhkan dengan balut-balut yang cakep. Nah, di dalam aktivitas di Kampung Budak Capetang diarahkan pertama kita mengenal kaulinan tradisional, seperti itu, mengenal kaulinan tradisional. Kemudian ada kreasi balon twisting, mewarnai, ada literasinya gitu. Jadi yang ditawarkan paket kemarin itu half day itu setengah hari ya. Nah, maklum badut kalau diajak formal susah kan? Iya, salah satunya itulah. Jadi anak-anak itu dikenalkan kembali ke kaulinan tradisional atau permainan tradisional. Selanjutnya ada mewarnai layang-layang buat bingkisan mereka ketika beres ikut souvenirnya dibikin kreasi sendiri gitu. Dan ada kreasi balon twisting. Mau lihat Teteh? Boleh? Oh boleh, siap. Gak apa-apa. Oh Sudah dong. Sudah disiap. Nah, seperti ini kawan-kawan. Balon cacing kalau dibilang ya. Nah, karena ini banyak kreasinya kalau dari balon twisting. Maaf ya Kang Yayan, Kang Rido ya. Jangan tegang dong Kang. Maklum juara pertama. Oke. Ini ya. Gitu ya. Ini kreasi balon twisting. Sabar haluan itu. 5.000. Ini udah include loh. Kalau di paket wisata udah include ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jangan molohok atau Kang Rido. Bisa ya. Iya, tuh kita jadi apa ya. Nah, jadi dalam hitungan berapa menit lah kita udah punya doggy. Ini satu-satu. Salah satunya ya. Simpen dulu ya. Awas. Nah, properti di sini kayaknya. Properti di sini. Nah, satu lagi terakhir. Ada lagi. Itu kalau diarahkan ke bentuk mainan ya. Ada juga ke bentuk yang lain gitu. Boleh. Jadi nggak lama-lama sih kalau kreasi balon twisting. Hanya kita nanti menyediakan pam seperti ini dan 10 balon cacing untuk setiap anak. Nah, jadi paling sedikit itu di paket wisata anak-anak itu 20 orang. 20. Satu paket 20 orang gitu ya. Nah, ini mah agak spesial Kang Rido. Kang Yen jangan cemburu ya Kang Yen ya. Nah, saya bikin agak panjang ya karena saya laki-laki suka yang panjang-panjang. Oke, dan di sebelah saya si Teteh ini ya. Bikin lo. Enggak, bentar belum. Kita sambil ngobrol pun ini bisa berkreasi Teh. Kalau tahu caranya hanya satu gerakan saja. 1, 2, 3 arah. Ya, lumayan. Terima kasih. Sama-sama. Ini bisa jadi buat frame saya nggak? Iya dong. Itu yang ditawarkan di paket piknik bareng Badut Tasik. Jadi ke wahana edukasi Kampung Budak Capetang di Kalangsari, Kecamatan Cipedes. Gitu. Salah satunya ada kreasi balon twisting seperti ini. Mungkin boleh dijelaskan juga Kang alasannya kenapa sih gitu membuat kegiatan ini menjadi sebuah produk wisata gitu. Inspirasinya dari mana? Inspirasinya saya melihat fenomena keseharian anak-anak hari ini. Anak-anak hari ini tidak dipungkiri dengan adanya kemajuan teknologi khususnya mereka senang bermain gawainya masing-masing ya, gadgetnya masing-masing. Jadi kenapa sih anak-anak tersebut asik dengan permainannya sendiri, kemudian orang tua atau siapapun kalau mengarahkan ke anak-anaknya susah, tetapi kalau dikemas dengan badut mereka pasti suka gitu. Meskipun ya seperti ini saya yang menarik anak-anak gitu. Ya, bikin menarik anak-anak, mereka juga pasti asik bermain. Dan minimalnya ketika bermain di paket wisata, bawa paket wisata kita itu anak-anak teringat, oh iya ya
main sama badut, ada ini, bisa ini dan lain sebagainya gitu. Tanpa gadget pun mereka bisa main Nah, gitu ya. itu. Soalnya kan anak-anak hari ini asik dengan dunianya masing-masing. Betul. Gitu. Mungkin boleh dilanjut dengan Kang Rido. Silakan. Oke, beres dulu saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya nama paketnya dari Nyakar ya, Nyaah Karuntah. Sebenarnya ini lumayan cukup dilema juga ya ketika masalah yang terjadi di Tasikmalaya menjadi sebuah paket wisata gitu kan. Ini agak lumayan cukup dilema awalnya ya, tapi karena kemarin ada dukungan dari Kang Ervan dan juga teman-teman, insya Allah bisa katanya ini bisa jadi sebuah paket wisata. Akhirnya karena memang saya juga ada basic di pemandu outbound juga, jadi saya tambahin konsepnya juga ya. Jadi mulai dari kita kerjasama dengan Ngulisik ya kemarin ya, Ngulisik, karena ini menurut saya paket wisata yang bagus ya apabila kita kombinasi dengan Ngulisik ya. Jadi kita ada city tour gitu, city tour bagaimana kita melihat permasalahan sampah yang ada di Kota Tasik, tapi dengan konsep yang menyenangkan gitu ya. Jadi kemarin kita mikir juga, gimana caranya ya. Akhirnya kita coba dari mulai ngajak segmen keluarga, itu segmen keluarga dengan harapan keluarga itu bisa city tour Kota Tasik, melihat biasanya wisata kan melihat keindahannya, kita balik gitu, melihat ketidakindahan dulu, ya, permasalahan dulu dan diakhiri dengan indah, tetap dengan indah, yaitu dengan ada wisata yang masih terjaga, masih bersih, dan itu kita jadi perbandingan. Makanya kemarin kita coba mulai start dari taman kota ya, taman kota kita bikin permainan dulu dan sebagainya, ice breaking. Kemudian wisata kita pertama kita city tour itu melewati TPS liar, gitu, sehingga mereka tahu gitu bahwa Tasik itu masih punya banyak perwira. Dan sampai dengan ke tempat pembuangan akhir sampah di Cianggir ya, di Cianggir yang melihat gunung biasanya kan orang naik gunung tuh indah bagus gitu. Kalau ini kita lihat gunungan sampah sampai kurang lebih tingginya itu 30 meter gunungan sampah itu, dan itu luar biasa ya perjuangan kita sampai ke sana itu. Akhirnya anak-anak dan juga mungkin orang tuh sadar, oh iya ya ternyata sampah di rumah saya bersih nih, tapi ternyata ngegunung di, kalau dikumpulkan menjadi satu gunung gitu ya. Itu mereka tuh hampir menyerah gitu awal, gimana nih lanjut gitu kan. Tapi alhamdulillah dari sana kita akhirnya mereka sadar bahwa oh iya ya ternyata kita masih butuh banyak solusi gitu kan. Akhirnya kita bawa mereka setelah ya terus gimana nih caranya kan gitu, mereka kan akhirnya kita bawa ke bank sampah gitu. Jadi kita kerjasama juga dengan bank sampah, teman-teman yang aktif di bank sampah, kemudian Harapan Jaya kalau nggak salah tuh di Paseh, kalau nggak salah itu daerah Paseh, kita kerjasama dengan bank sampah dan alhamdulillah mereka tahu oh iya ya ternyata sampah itu ketika bisa diolah ya itu terus bagaimana memilah yang benar sehingga sampah yang benar-benar terbuang itu sangat sedikit sekali gitu, sangat sedikit, jadi mengurangi penumpukan sampah yang di TPA. Nah setelah itu mereka sudah tahu bagaimana solusinya dengan teman-teman bank sampah, dan di bank sampah itu keren tuh di sini tuh ya, mereka tuh sampai ada program nabung sampah, kemudian nanti anak-anak yang nasabah bank sampah itu belajar bahasa Inggris gratis. Oh, jadi dapat benefit juga mungkin ya? Iya, karena kan kalau uang mungkin nggak bisa berapa ya, tapi dengan program, dengan para relawan-relawan, alhamdulillah jadi orang tua semangat gitu. Ya, saya pengen nabung sampah biar anak saya bisa belajar bahasa Inggris gratis. Tapi ternyata tidak hanya buat orang-orang yang nabung juga, masyarakat sekitar juga akhirnya yang nggak nabung juga boleh ikut bahasa Inggris ya, kurs bahasa Inggris, akhirnya termotivasi gitu. Itu keren lah pokoknya. Oh iya ternyata Kota Tasik juga sebenarnya punya solusi gitu kan di Kota Tasik. Akhirnya dari situ mereka kita ajak ke Batu Bangkong ya di Indihiang.
Ini Batu Bangkong ini wisata air ya, Prog Citandu ya masuknya ya. Stone Prog ya. Oke, Oh kan tadi habis ini ya belajar bahasa Inggris Iya, ya. benar. Stone Prog ya. Oke ya. Batu Bangkong di Batu sana Bangkong. mereka akhirnya karena tadi kan pas waktu keliling kan lihat TPS liar, kemudian sungai-sungai yang hitam begitu hitamnya gitu. Sebenarnya mereka kan awalnya adalah dari sungai yang sangat bersih sekali. Jadi mereka insya Allah kalau dijaga dengan baik di Batu Bangkok ini, akhirnya ini wisata kota Tasik yang punya debit air lumayan cukup tinggi di Citanduy, dan akhirnya mereka di sana kita ajak untuk ngaliwet ya keluarganya, dia ngaliwet ya istilah nama untuk refleksi diri lah bahwa oh ternyata alam itu sebenarnya awalnya indah bagus gitu. Kita bisa sambil kalau di TPA kan nggak mungkin ngaliwet di sana ya, kayaknya baunya luar biasa. Kalau di sini kan jadi bisa perbedaan gitu. Indah pada akhirnya gitu. Akhirnya mereka ngeliwet terus kemudian kita bikin istilahnya kayak kaulinan Sunda buat anak-anak, games. Akhirnya kita kasih door prize dan sebagainya. Jadi paket-paketnya tuh udah lengkap banget. Seperti itu. Oh, seru banget. Berakhir dengan indah. Oke. Lanjut. Baik. Nah kebetulan kalau yang paket saya itu tadi sudah dijelaskan ya, paket Gumelis. Gumelis itu bukan sosok perempuan yang genit atau gimana ya, tapi itu dari singkatan ya. Oh, singkatan kan? Untuk melukis payung gelis. Sebenarnya awalnya juga sama Kang Rejo bingung. Ini kita bikin paket apa ya? Kan kita juga satu circle ya. Geng gitu ya, bestie. Kawan-kawan komunitas juga gitu. Jadi sempat bingung nih bikin produk apa. Kebetulan kata Kang Rejo sama dibantu bikin dari hobi atau apa ya. Kebetulan saya hobi goes juga, kemudian hobi explore juga. Tapi kadang sempat bingung untuk kota Tasik apa sih yang harus dieksplor. Nah kebetulan kita ngambil kenapa itu ada melukis payung gelis, kita kerjasamakan dengan Sanggar Payung Gelis, kemudian dengan pelukisnya juga itu kenapa dengan Gumelis itu. Nah kita awalnya goes dulu, goes bareng-bareng mengelilingi kota Tasik. Nah di sini kita mengenalkan bukan di Tasik juga kan ada bangunan-bangunan bersejarah, contoh ada Tugu Koperasi, ada apa itu penginapan Sunda, ya kita ajak keliling dulu, sama tadi pengenalan ke alun-alun, rumah sakit, bahkan ke makam pahlawan Kerweng kan itu banyak yang tidak tahu juga ya, kebanyakan. Kita ajak keliling dulu untuk bergoes. Nah setelah itu kita sama mengunjungi salah satu destinasi wisata yang baru yang ada di kota Tasik, mungkin belum pada tahu juga, yaitu yang ada di Cipanyir. Ada itu yang lukisan payung mural kan, payung itu kan yang Cilose Panyingkiranya. Jadi kalau Cipanyir ya kalau saya ya, Cipanyir itu merupakan destinasi baru yang ada di kota Tasik. Nah kita juga ngambil ke salah satu spot destinasi itu. Rencana di sana kita melukis bareng-bareng payung gelis dengan menghadirkan salah satu maestro kayaknya yang ada di Tasik itu sama Kang Eri. Jadi kita belajar habis bergoes, kita belajar melukis. Nah di sini sambil melukis, kemudian kan kita juga itu menggandeng UKM biar mengenalkan kembali ke para goeser bahwa kita juga kaya akan ekonomi kreatif yang ada di Tasikmalaya. Ya kita padukan olahraga, kemudian ekonomi kreatif dan eksplor destinasi dalam bentuk paket Gumelis itu. Hobi menjadi sebuah ini ya, program. Iya, program wisata. Karena kan sama, mungkin nggak mau tahu karena dengan kesehariannya tadi dengan anak-anak, kemudian saya juga keseharian dengan di sela-sela kesibukan lah paling olahraga ya dipadukan untuk dibuat paket wisata Gumelis tadi. Gitu. Selanjutnya Kang, keuntungan apa sih yang dirasakan setelah mengikuti kompetisi pariwisata Kota Tasikmalaya gitu? Kayak perubahan yang dirasakan gitu setelah mengikuti kompetisi tersebut? Silakan dari situ dulu. Gantian. Iya gantian. Mumpung masih hangat ya. Atau begini. Untuk yang pertama kali dirasakan ya kita merasa bangga ya, karya kita dapat juara, kemudian saya dapat juara kedua di bawah Kang Otot kemarin, dan bisa merasakan liburan ke Bali. Mungkin salah satu yang dirasakan kan, tanpa disengaja kan
awalnya saya juga rencana pengen liburan ke Bali, itu dapat gratis kan, sesuatu yang menyenangkan sekali kan. Masya Allah banget ya. Iya gitu kan. Kemudian ya dampak positifnya juga ternyata dari hobi itu bisa menghasilkan sesuatu gitu kan. Nah di sana kita semakin terbuka wawasan-wawasan, ternyata banyak sih sebenarnya ya di lingkungan sekitarnya yang bisa dikembangkan untuk jadi paket wisata gitu. Jadi banyak peluang-peluang yang didapat untuk dikembangkan gitu. Jadi ini ternyata ini intinya jadi banyak peluang aja sih. Yang tadinya cuma sekedar apa ya? Oh ya udah ini mah hobi we iya, gitu. Kan. Nah, jadi bermunculan ide-ide yang lainnya juga gitu kan. Nantilah di launching lagi. Oh, siap itu mari tunggu. Oke, kalau dari saya sih sama ya, mungkin kalau tadi yang disampaikan kayaknya sama. Mungkin nambahnya adalah apa ya, kalau dari saya sendiri setelah ada kompetisi ini justru semakin pede gitu ya. Pede bahwa ternyata ketika permasalahan sampah ini atau permasalahan ada yang di Kota Tasik ini, kalau kita bisa kemas dengan kreatif gitu kan, satu ada dampak yang positif juga yang ditimbulkan ya untuk diri saya sendiri dan juga orang lain. Yang kedua adalah apa ya, adanya sebuah perubahan terutama dari segi finansial juga ya. Finansial kenapa? Karena saya juga awalnya kemarin saya diskusi sama Kang Ervan, Kang, aduh ini teh gimana ya ngitungnya dan sebagainya gitu. Ternyata alhamdulillah dari segi finansial ketika ini bisa menjadi sebuah paket wisata, ini menjadi mungkin peluang usaha baru ya, peluang usaha baru untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah juga, ya kan? Tapi juga ada apa ya? Ada benefit keuntungan yang dirasakan. Satu dari perolehan paket itu sendiri, yang kedua dari kerjasama dengan beberapa pihak ya, seperti kayak misalnya bank sampah, sehingga bank sampah juga alhamdulillah bisa lebih apa ya, berkembang lagi, lebih banyak dikenal gitu kan. Karena kan orang misalnya kayak saya pengennya kayak misalnya saya pengen punya uang, nabungnya kemana ya, kan ke bank gitu kan. Suatu hari orang Kota Tasik itu kalau punya sampah bukan nyari tong sampahnya gitu. Sampah ya mau ditabung di bank mana ya gitu kan. Nah karena ketika ini bisa menjadi satu apa ya, budaya yang baru ya di Kota Tasik ini, menurut saya sangat perubahan yang besar gitu. Dan juga wisata lokal ya, wisata lokal seperti tadi stone frog ya, batu bangkong. Ini yang menurut saya kalau ini bisa terus dikembangkan dengan baik, juga masyarakat sekitar juga dampak ekonominya akan naik gitu. Karena kan setelah pandemi kemarin kan efeknya besar sekali ya setelah pandemi. Jadi ketika bikin paket itu, warga sekitar itu alhamdulillah gitu ya, ternyata kalau ada paket seperti ini insya Allah akan lebih baik lagi. Seperti itu. Hebat Kang Rido. Ternyata saya bingung ngomong. Kang Yayan sudah terakhir doa penutup. Baik, kalau saya khususnya dari komunitas Badut Tasik ya, batik itu mempunyai pengalaman baru di mana piknik mah ulah jauh-jauh, ulah keluar Tasik, di Tasik loba gitu. Itu niatnya. Jadi pada intinya mengajak, apalagi di Tasikmalaya itu banyak tempat-tempat wisata ya. Tempat-tempat wisata, dan mungkin hanya beberapa destinasi wisata yang belum tereksplor. Jadi saya bikin di paket wisata itu anti mainstream lah ya. Karena sedikit orang, mana sih KBC? Di mana? Ya di kota keneh gitu ya, di Pancasila gitu kan. Oh ada ya. Nah dari situ kita bisa memberikan informasi kepada halayak di mana ternyata ya banyak yang bisa disinggahi, tidak usah jauh-jauh ke tetangga sebelah gitunya. Ayo ke tengah gitu ya, yang Jawanya di tengah gitu kan. Kesana kemari di Tasik pun banyak ternyata. Apabila ya itu tadi tugas kami mungkin yang ikut paket pariwisata itu mempromosikan beberapa tempat wisata yang mungkin orang-orang belum tahu, tetapi pasti mengasihkan. Itulah intinya. Dikemas dalam paket wisata, bukan hanya sekedar melancong, jajan dan lain sebagainya, tetapi
dapat sesuatu, dapat pengalaman baru pasti. Oke. Jadi ada yang nempel gitu ya ketika pasti. orang. Iya kayak Teteh tadi dikasih balon sama saya, pasti nempel nanti malam ya. Apalagi nanti dikasih yang lain. Terakhir nih Kang, harapannya gitu untuk khususnya sektor pariwisata di Tasikmalaya apa sih Kang? Boleh dibagikan? Harapannya, saya dulu kan? Iya. Nggak apa-apa ya, jadi bermuter ya. Harapannya pertama, ini berkaca ke pengalaman bukan hanya saya mendapatkan juara pertama di kompetisi pariwisata Kota Tasik yang saya pelajari ke Bali ya Kang ya kemarin. Pertama, mari kita kolaborasi antara stakeholder, baik pemerintahan, swasta, dan kawan-kawan komunitas seni dan yang lainnya bisa berkolaborasi di mana kalau saya melihat waktu perjalanan ke Bali itu pertama infrastruktur teh. Infrastruktur bagus dan ternyata pada saat itu saya baru mengendari kendaraan itu 8 jam tanpa henti tapi tidak merasa lelah. Dah Masya Allah banget lah ketika sudah di puncak Kintamani, ternyata kita di puncak lihat perjalanan kita dari bawah jalannya, wush dahsyat ya, berliku. Itu pertama infrastruktur. Dan kemudian masyarakat juga jangan khawatir ketika ada muncul tempat wisata baru, jangan anggap itu akan mendatangkan masalah. Maksudnya seperti ini, ketika ada tempat wisata baru dikunjungi orang buang sampah sembarangan dan lain sebagainya, kan di situ bisa kolaborasi. Khususnya ada pegiat pemerhati sampah, pemerhati lingkungan seperti Kang Rido dan kawan-kawan. Itu biasanya yang jadi kendala gitu. Wah, ya dibuka, kita baralah dan lain sebagainya. Ya, mohon jangan seperti itu pemikirannya. Karena kalau kita bisa sama-sama berkolaborasi, ada keharmonisan gitu ya, baik pemerintahan gitu ya, baik pengelola tempat, pihak swasta dan lain sebagainya, insya Allah Tasik akan maju. Dan pasti banyak didatangi wisatawan. Contohnya pedestrian di situ ya. Harus didukung juga dengan masyarakatnya, jangan buang sampah sembarangan. Jadi intinya seperti itu, mari kolaborasi antara pihak pemerintahan, pihak swasta, pelaku-pelaku seni, pelaku-pelaku pegiat UMKM dan lain sebagainya berkolaborasi, pasti Tasik lebih maju. Gitu, banyak potensi ya Kang. Banyak potensi. Oke. Kalau dari saya ada dua ya. Poin yang pertama adalah kepada Dinas Pariwisata Kota Tasik ya. Harapannya karena saya terlahir dari teman-teman komunitas. Sebenarnya komunitas Tasik tuh paling banyak dan orangnya kreatif. Jadi ini potensi menurut saya. Sehingga perlu banyak pendekatan dan juga wadah ya untuk teman-teman di komunitas Tasik. Alhamdulillah sekarang sudah ada GCC ya, gedung apa? Center, gedung Creative Tasik Center. Creative Center. Nah itu juga ya semoga itu juga teman-teman komunitas juga ya ada tergabung di sana. Ya harapannya teman-teman komunitas di Tasikmalaya ini punya wadah, kemudian lebih banyak diperhatikan, ya kan? Karena Tasik itu keren banget, banyak orang-orang kreatif dan itu bisa menjadi potensi besar wisata, ya kan? Yang kedua adalah untuk yang di komunitas saya sendiri untuk masalah sampah ya, yang jelas sampah ini kalau kita bareng-bareng ya, bareng-bareng kita sama, jadi bukan salah siapa, bukan salah dinas, bukan salah siapapun, semuanya harus punya andil. Bukan siapa yang salah, tapi hayu bagaimana kita bareng-bareng untuk menyelesaikan masalah. Bahkan dari tadi bisa jadikan konsep wisata itu juga salah satu bagian daripada solusi. Jadi harapannya kepada dinas terkait bahwa baik dinas pariwisata maupun dinas LH juga lingkungan hidup, alhamdulillah kemarin juga kita kolaborasi juga dengan dinas lingkungan hidup Kota Tasik, alhamdulillah mendapat dukungan yang penuh ya, sehingga ini bisa berjalan dengan lancar dan insya Allah kita yakin Tasik kembali resik insya Allah. Tasik resik ya. Tasik resik. Ayo kata resik. Ayo. Baik, untuk harapannya tadi kan kamu tuh sudah bilang harus berkolaborasi dan dari Kang Rido pemerintah juga harus bisa mendengar ya. Ya sangat setuju sekali kan dari pihak, terutama untuk pihak pemerintah sebenarnya harus lebih banyak mendengar, melihat, karena ternyata di Tasik itu banyak komunitas-komunitas kreatif ya. Nah kalau bisa misalkan pemerintah bisa mewadahi itu semua, otomatis
Tasik akan lebih maju karena anak-anak mudanya saya yakin Tasik itu banyak yang kreatif, inovatif untuk mengangkat terutama potensi-potensi yang ada di Kota Tasikmalaya terutama ya. Karena tadi komunitas kreatif di Tasik itu banyak. Salah satunya ini Kang Ridho juga ini salah satu komunitas kreatif yang ada di Tasik. Kemudian untuk anak-anak mudanya juga jangan takut untuk berkreasi tadi. Jangan tidak didengar atau tidak diwadahi jadi ciut lah. Nah justru dengan terus kita menampilkan karya-karya yang lebih unik, lebih kreatif, nanti juga insya Allah pasti pemerintah mendengar dan melihat karya kita. Wih, mantap. Tapi jangan hanya mendengar, Kang, harus merealisasikan gitu. Nanti kan dari karya yang contoh kan kita juga kalau itu diapresiasi kan seperti itu. Dengan adanya karya nanti juga pasti diapresiasi. Nah, gitu. Artinya tadi jangan ciut, ayo terus berkarya lah, karena banyak potensi-potensi yang mesti di up ke halayak umum gitu. Ciut kan kuncinya kan. What is the meaning the ciut? Ya takut iya. kreasi gitu kan. Karena mental itu juga sering turun kan ya. Oke, ya. Down lah ya. Ya, down. Intinya ya harus gigih terus berkarya. Nah, jangan gigih, harus matang. Nasi, biar warna sih, Kang. Kalau boleh saya simpulkan berarti sebenarnya harapannya adalah adanya kolaborasi dan kerjasama antara berbagai pihak gitu ya. Betul. Supaya karya-karya dan potensi-potensi yang ada di Tasikmalaya itu semakin berkembang dan juga semakin terlihat gitu oleh masyarakat luas gitu ya Kang ya. Dahsyat. Karena zaman sekarang mah kebanyakan lihat karya dulu kan. Barulah ini. Hebat Kang ya. Suara mana bagi teman-teman di Kabupaten Tasikmalaya, ikuti kompetisi pariwisata ya di Kabupaten Tasikmalaya untuk nantang diri kalian untuk terus berkreasi dan tunjukkan bahwa kalian cinta Tasikmalaya. Insya Allah Tasik bisa. Asik. Oke, kalau dari saya untuk dulu nu di lemurnya khususnya jangan bingung-bingung membuat paket wisata di Kabupaten Tasikmalaya. Yang terpenting modalnya adalah kreatif, explore. Jangan yang jauh-jauh, di luar rumah juga bisa. Tergantung kreativitas kita. Dan yang saya rasakan, alhamdulillah, ketika membuat sebuah paket wisata pasti ada daya tarik. Itu, bikinlah ketertarikan. Baik untuk para pemuda-pemudi yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, ikuti ya kompetisi pariwisata kabupaten ya. Ini kesempatan bagus ya buat teman-teman semua untuk menunjukkan bahwa kalian bisa berkreasi, bisa membuat salah satu paket wisata yang unik. Jangan jauh-jauh karena kabupaten itu banyak potensi yang mesti dipromosikan ya. Jangan jauh-jauh di lingkungan sendiri aja, itu pasti banyak ya. Jadi jangan takut, mari berkreasi, mari berkarya untuk Tasikmalaya. Siap, oke. Setelah ngobrol-ngobrol nih sama para pemenang kompetisi pariwisata Kota Tasikmalaya gitu kan, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan inspirasi ya Kang ya. Karena kan mungkin akang-akang sudah lebih berpengalaman gitu ya kan, senior gitu kan dalam bidang ini gitu. Enggak. Jadi supaya lebih banyak gitu kan kayak kreator-kreator yang bisa muncul gitu kan untuk mengembangkan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya gitu ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai kompetisi pariwisata Kabupaten Tasikmalaya, kalian bisa lihat di website www.kawanlokal.com. Terima kasih.